Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas teman-teman di sini untuk bisa memberikan waktunya untuk sharing saya. Di sini saya akan sharing dan memberikan pertanyaan tentang pakai di sini. Jadi dari masih itu pandangan Mas Islam tentang zina itu gimana? Pandangan Islam sendiri dilarang, Mas. Sudah dilarang. Terus kalau dari aku di sini itu tindakan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram sama zina. Tidak boleh. Menurut Mas Yono, Pandangan Islam terhadap zina, jadi pasti dilarang sih. Kamu setuju sama Mas Bagus? Karena memang sudah tertulis jelas itu adalah dosa, dan kita juga harus mengikuti hukumannya. Seperti itu. ya benar Mas Iqbal itu gimana ya? Kalau dari pandangan saya sendiri, sesuai dengan agama, zina itu haram karena itu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan antar lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu dari saya. Ya, dari Mas Isal gimana? Mungkin saya akan menambah sedikit dari yang dijelaskan Mas sebelumnya, karena zina itu bukan cuma perbuatan itu, ada juga tindakan mata yang melihat tidak halal, tangan yang memegang tidak halal, dan kaki yang mungkin tidak halal dilakukan juga itu termasuk zina. Nah, perbuatan zina juga bukan cuma dengan lawan jenis, sesama jenis juga termasuk zina, dan itu lebih berat hukumannya daripada yang dengan lawan jenis. Begitu, Mas. Saya setuju sama masalah tadi. Jadi zina itu emang kayak semacam itu proses masuk zina. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Saya sendiri itu dalam Islam zina artinya dulu itu melakukan hubungan seksual antara lawan jenis yang dilakukan di luar biasa, baik yang oleh tidak menikah itu disebut zina besar, dan yang belum menikah itu disebut zina besar. Tapi Islam juga mengakui adanya zina kecil seperti zina mata, zina tangan, dan zina hati. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wabillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan yang sangat dan jalan yang buruk. Jadi kesimpulannya itu tidak hanya hukuman badan, tapi semua yang mendekati zina pun itu dilarang. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kenapa sih zina itu dilarang keras dan dianggap dosa besar dalam Islam? Pandangan saya sih itu karena udah dilarang oleh Allah, jadi ya ini. Mas bisa Larangannya sudah jelas, haram, tidak ada penolakan apapun. Dan kenapa dilarang keras oleh Islam? Karena merugikan. Arti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah atau laki-laki yang melakukan perzinahan tersebut. untuk Mas Iqbal. Saya setuju dengan Mas Al-Khariji tadi. Pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya apa? Belum dari dia. Dilarang keras, kenapa sih dilarang? Kenapa? Kenapa Zina zina? Ya, saya setuju dengan masalah tadi. Tadi zina itu dilarang keras sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yang dimana segala tindakan yang merusak itu merusak, bukan hanya merusak perempuan tapi juga merusak moral masyarakat juga, itu bisa mengakibatkan keburukan untuk sekitar kita juga. Itu dari saya.
Ya, karena itu adalah salah satu dosa yang turun temurun, bukan kita sendiri yang kena, tapi orang lain, bahkan keturunan kita juga akan kena. Jadi makanya itu termasuk dosa besar ya, karena bukan cuma kita sendiri, tapi banyak orang yang akan terdampak. Dari pertanyaan itu kenapa sebenarnya dosa besar itu harus dilarang bersama besar? Emang udah tertulis sih udah berlaku sekarang. Terus udah ada dalilnya, udah ada larangannya. Emang udah ini masalah dari semua. Ya, jawabannya emang terima kasih. Emang semuanya udah hampir semuanya mengetahui tentang zina itu bahwa zina itu dosa besar itu ya, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zina itu emang bisa menghancurkan kehormatan, rusak nasab ya, tadi garis keturunan, menyebabkan penyakit dan menjadi rusaknya moral masyarakat. Jadi dalam hukum zina juga dikenakan hukuman yang sangat besar itu, dampaknya sangat besar seperti kayak yang tadi sejumlah yang misal sebelum dilakukan pernikahan itu ya yang bisa dirajam. Kalau yang sebelum pernikahan itu sesama itu dihukum dihasilkan selama 2 tahun, dan jika yang istri berselingkuh terus berzina itu dia akan dihukum rajam. Dan bahwa zina itu menunjukkan sebagai urusan pribadi kita, sosial dan syariat agama. Ya baik itu saja yang sharing kali ini, semoga bisa berdampak dan bisa mengetahui kita serta kita dapat menjauhi dari perbuatan zina tersebut dan perbuatan keji yang lainnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya mas-mas sekalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.